Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eli Mariana dari Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NPM 2101020011. Nah, sekarang teman-teman kita akan bahas tentang pendidikan epistemologi. Baik, di video kali ini saya akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama, pengertian epistemologi, yang kedua, objek dan tujuan epistemologi, yang ketiga, epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia, dan yang keempat, fungsi epistemologi dalam dunia pendidikan. Baik teman-teman, yang pertama kita akan bahas tentang pengertian epistemologi. Di sini epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan erat dengan asal, sifat, karakter, dan jenis pengetahuan. Epistemologi di sini berasal dari Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti ilmu. Epistemologi merupakan cabang filsafat yang sering dibicarakan, diperdebatkan, dan dibahas. Hal ini dikarenakan epistemologi mengacu pada akar pemikiran dari ilmu pengetahuan. Apa itu ilmu pengetahuan dan macam-macam pengetahuan, dan bagaimana karakteristik pengetahuan serta hubungan pengetahuan dengan kebenaran dan keyakinan. Sedangkan epistemologi pendidikan adalah filsafat tentang sumber-sumber pendidikan dan seluk-beluk pendidikan. Secara epistemologi, landasan pendidikan mengacu pada fitrah sebagai dasar pengembangan dan inovasi pendidikan yang berkarakter, karena pendidikan yang berkarakter selalu bertolak dari aspek-aspek kemanusiaan. Selanjutnya, epistemologi menurut pandangan beragam aliran filsafat dunia. Di sini ada 4, yaitu yang pertama epistemologi idealisme, yang kedua epistemologi realisme, yang ketiga epistemologi pragmatisme, yang keempat epistemologi eksistensialisme. Baik, yang pertama epistemologi idealisme. Pada sudut pandang idealisme, epistemologi menghendaki kurikulum yang digunakan dalam pendidikan untuk lebih fokus pada isi secara objektif. Dalam artian, kurikulum tersebut menyediakan pengalaman belajar sebanyak-banyaknya dan berasal dari jenis yang beragam. Hal ini dikarenakan pribadi idealisme cenderung peka terhadap realitas di sekitarnya, sehingga mereka sangat menghargai pengalaman yang mereka miliki sebelumnya. Baik, yang kedua, epistemologi realisme. Pada sudut pandang realisme di sini, epistemologi menghendaki bahwa menanamkan pengetahuan tertentu kepada anak yang sedang tumbuh dan berkembang merupakan tugas terpenting di sekolah. Penerapannya mengedepankan inisiatif guru sebagai pengalih warisan pengetahuan, bukan pada siswa. Guru berperan untuk memutuskan arah yang harus dilalui peserta didik dan apa saja materi pembelajaran yang harus mereka terima di kelasnya. Baik, selanjutnya epistemologi pragmatisme. Di sini pada sudut pandang pragmatisme, epistemologi yang dianut adalah pengetahuan yang ditemukan harus membawa perubahan bagi kehidupan manusia. Jika tidak membawa perubahan, maka tidak bisa dikatakan pengetahuan. Jadi, pengetahuan dinilai melalui kadar instrumentalnya atau hasil akhir yang didapat. Guru harus mampu mengonstruksikan proses pembelajaran dengan menempatkan masalah tertentu yang memecahkan, dapat membawa siswa untuk memahami lingkungan sosial dan fisik mereka yang lebih baik. Baik, yang keempat di sini epistemologi eksistensialisme, di mana pada sudut pandang eksistensialisme di sini epistemologi merupakan sebuah eksistensi yang dipilih dalam kebebasan. Bereksistensi yang dimaksud yaitu bereksistensi dalam perbuatan yang harus dilakukan oleh setiap orang bagi dirinya sendiri. Pilihan bukan merupakan soal konseptual, tetapi soal komitmen total dari individu. Dengan demikian, orang lain tidak berhak untuk menentukan pilihan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan. Baik, yang terakhir kita akan bahas tentang fungsi epistemologi dalam dunia pendidikan, di mana bertugas melakukan usaha untuk menetapkan sebuah kebenaran yang berasal dari sebuah isi pemikiran dan divalidasi oleh metode ilmiah. Itulah mengapa epistemologi dalam dunia pendidikan juga berperan penting sebagai sarana untuk mengetahui berbagai variasi kebenaran pengetahuan. Baik, mungkin cuma itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.